Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dalam perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari Yeremia pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, namun saya hanya membacakannya pada ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Apa yang dimaksudkan dengan membuka tanah baru? Bagi kita orang Indonesia, membuka tanah baru itu sama artinya dengan membuka lahan baru. Dalam kita membuka lahan baru, di mana itu sama dengan kita membuka hutan, menebangi pohon-pohon, dan kemudian membersihkannya sampai kepada akar-akarnya. Dan apabila tanah itu sudah bersih, maka tanah itu siap untuk ditanami dengan benih yang baru. Tetapi hal ini berbeda sekali dengan kebiasaan orang-orang Israel pada umumnya ketika mereka bercocok tanam. Mereka hanya diperbolehkan menggarap tanah mereka selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, tanah itu harus diistirahatkan. Hal ini seperti yang tertulis dalam Imamat pasal 25 ayat 3 sampai dengan 4 yang berbunyi demikian. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan ladangmu, janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi, selama 1 tahun, tanah itu dibiarkan begitu saja tanpa dicangkul. Tanah itu dibiarkan begitu saja tanpa dibajak ataupun diairi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tanah itu menjadi sangat keras. Tanah itu menjadi tanah yang ditumbuhi oleh tanaman liar seperti ilalang dan semak-semak duri. Karena tanahnya sudah mengeras dan dipenuhi oleh ilalang dan semak-semak duri, maka benih sebaik apapun yang ditaburi di tanah itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Bahkan pada akhirnya benih itu mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitulah keadaan hati seseorang yang lama tidak disentuh oleh mata bajak dan tidak mengalami aliran-aliran air hidup di dalam hidupnya. Tanah hatinya menjadi sangat keras. Bahkan kehidupannya dipenuhi oleh berbagai belukar-belukar dan ilalang-ilalang dan semak duri yang menguasai hatinya. Maka dalam kondisi demikian, sebaik apapun benih yang ditaburkan, pasti tidak menghasilkan apa-apa. Sebaik apapun benih yang ditaburkan akan menjadi sia-sia dan mati. Keadaan tanah itu menjadi tetap kering. Kehidupan rohani seseorang yang digambarkan seperti tanah itu akan menjadi gersang dan tidak memiliki nilai rohani apapun. Kerohaniannya tetap kerdil dan tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan hidupnya tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara-saudara sekalian? Jika menyadari bahwa kehidupan rohani kita menjadi kehidupan yang stagnan dan tidak berbuah, maka sudah sepatutnya kita mengevaluasi diri bahwa sesungguhnya kehidupan kita sudah seperti tanah kering. Tanah yang tidak pernah diairi, tanah yang tidak pernah dicangkul, dan tanah yang menjadi keras. Dan benih sebaik apapun yang ditaburkan, baik dalam persekutuan doa, baik melalui ibadah-ibadah gereja, semuanya menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan buah apapun. Kita perlu proses, kita perlu menyediakan hati kita untuk kembali ditaburi, dibuka lagi menjadi lahan yang baru bagi Tuhan. Kita perlu membuka hidup kita untuk lagi dialiri dengan air kehidupan.
Kehidupan kita perlu dicangkul lagi menjadi lahan yang baik, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Berbuahlah bagi Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami. Kami membuka kehidupan kami untuk dialiri dengan air kehidupan, yakni firman-Mu, dan ditaburi oleh benih-benih firman yang baik, supaya kami menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.